Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Aku masih di kota yang sama, Purwokerto. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video aku yang judulnya ini. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video aku yang trekking ke Curug Jenggala, teman-teman mending nonton yang itu dulu. Terus nanti kalau udah balik lagi ke sini. Jadi kali ini aku mau melanjutkan trekking ke Curug Penganten yang berada di kawasan Baturaden atau Kedung Banteng. Curug Penganten ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan air terjun kembar yang eksotis di lereng Gunung Slamet. Dan bagaimana video lengkapnya? Tonton sampai videonya selesai. Nah, just information buat teman-teman yang mau ke Curug Penganten. Jadi loketnya ternyata itu sama kayak loket kalau kita mau ke Curug Jenggala. Jadi harganya pun sama. Jam loket bukanya itu jam 7.30 sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Terus beginilah. Jadi loketnya sama ya teman-teman. Sama kayak kalau kita mau ke Curug Jenggala. Cuma nanti kita beda arah aja. Jadi kita mulai jalan. Ini di posisi awal di dekat pintu loket ada tulisan wisata alam Jenggala. Jadi teman-teman kalau mau ke Curug Penganten jangan kaget. Wah, apa aku salah ya? Kok tulisannya Curug Jenggala? Enggak, teman-teman. Jadi emang loketnya itu cuma satu. Jadi Curug Jenggala ataupun Curug Penganten itu sama ya loketnya. Nah, setelah ketemu pertigaan seperti ini, kalau ke kiri teman-teman ke Curug Jenggala seperti di video sebelumnya. Nah, kita ke sebelah kanan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika kita ke Curug Jenggala itu jalannya udah enak ya teman-teman. Oh ya, ini ada papan information. Jadi teman-teman tadi kan lewatin loket pembayaran satu kali. Teman-teman bisa langsung ke beberapa curug di sini. Jadi lewat satu loket tadi teman-teman bisa ke 5 curug sekaligus yang ada di satu kawasan ini. Jadi kalau teman-teman nggak capek setelah dari Curug Jenggala, teman-teman bisa lanjut perjalanan atau trekking ke curug-curug yang lain. Nah, kita lanjut bahas masalah jalan ya. Kalau ke Curug Jenggala, kalau teman-teman udah lihat video aku yang sebelumnya, itu kan jalannya udah enak ya, kayak bebatuan tapi udah jadi lah, udah ditata sedemikian rupa, jadi enak buat kalian pemula. Cuma kalau ke Curug Penganten ini jalannya kayak gini teman-teman, jadi masih asli dan kebanyakan dari tanah. Jadi buat teman-teman yang pengen trekking ke Curug Penganten, aku saranin sih pakai sepatu yang proper. Kalaupun pakai sendal it's okay, tapi usahain jangan sendal yang licin ya teman-teman, karena nanti bisa membahayakan teman-teman sendiri, karena emang medannya beda ketika kita ke Curug Jenggala dan ke Curug Penganten. Ini medannya lebih sedikit ekstrim dan belum sebagus jalan pada saat kita ke Curug Jenggala. Nah, baru jalan sedikit kita udah ketemu papan information kayak gini. Jadi ternyata banyak papan-papan information dan papan petunjuk ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman jangan takut salah jalan. Selama teman-teman ikutin aja instruksi yang teman-teman temuin nanti di persimpangan kah atau di setiap perjalanan teman-teman tinggal ikutin aja petunjuk arahnya maupun papan-papan informasi yang ada di jalan trekking menuju ke Curug Penganten. Nah, kita setelah jalan tadi kita ketemu jembatan kecil kayak gini. Di sini airnya juga bersih banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, airnya bersih, masih asri. Semoga sih tetap seperti ini ya. Jangan sampai ada pengundulan hutan ke depannya. Kita harus jaga bareng-bareng alam kita. Wah, ini seger banget sih teman-teman.
Oke, kita lanjutin perjalanan. Jadi medannya kayak gini ya teman-teman, nggak sebagus pada saat kita mau ke Curug Jenggala. Ini masih tanah dan masih asri, tapi udah di ini ya, kayak udah ada bekasnya gitu. Jadi enak, kita nggak bakal salah jalan. Ditambah banyak papan petunjuk nanti di jalan yang bakal kita temui. Nah, ini juga ada tempat istirahat dari ini ya, dari batang pohon bambu di sini. Jadi teman-teman kalau capek nggak usah ngoyo sih, istirahat aja. Sekiranya capek istirahat, kalau udah oke, baru let's go melanjutkan perjalanan. Dan di depan aku ada orang sih teman-teman. Ini kebetulan bukan hari libur, aku datang ke sini weekday. Ini hari Selasa dan jam 9 pagi. Ini masih belum ketemu banyak orang sih. Nggak tahu ya nanti di curugnya udah banyak orang atau belum. Nah, kita terus lanjut perjalanannya. Medannya kayak gini teman-teman. Jadi makanya kenapa aku bilang tadi teman-teman lebih proper untuk pakai sepatu atau sendal, tapi sendal gunung ya, bukan sendal yang licin, karena nanti setahu aku kita bakal ngelewatin sungai juga, sungai-sungai kecil atau banyak lewat trekking kayak gini. Jadi teman-teman usahain pakai yang teman-teman senyaman mungkin untuk teman-teman. Nah, di depan aku udah ada ketemu lagi nih papan information dan ada mbak-mbaknya yang lagi istirahat. Di sini ada petunjuk. Kita baca. Nah, ini ada ke arah kanan ke situs Batur. Kita ke arah kiri ya, teman-teman. Nah, ini Curug Penganten. Oke, let's go. Kita lanjutkan perjalanan karena masih kuat. Jadi kita nggak usah banyak istirahat ya, teman-teman. Takut keburu hujan karena bulan Desember lumayan tinggi curah hujannya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kanan kiri masih pohon bambu. Masih asri. Oh ya, tips dari aku buat teman-teman, selain pakai sendal atau sepatu yang proper, teman-teman juga harus pastikan kondisi tubuh fit karena perjalanan jalan kaki cukup menguras tenaga ya teman-teman. Terus juga berbeda sama pada saat teman-teman pengen trekking ke Curug Jenggala, kan nemuin beberapa tenan-tenan penjual makanan. Nah, selama aku tadi mulai trekking nyampe sekarang menuju ke Curug Penganten, ini minim penjual makanan di sepanjang jalan tadi ya teman-teman. Jadi bawalah air minum, terutama air minum, dan ya cemilan sendiri. Dan jangan lupa bawa pulang sampahnya ya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman bawa cemilan atau air minum, sampahnya wajib bawa pulang. Nah, begini teman-teman trekkingnya. Ada tanjakan tapi masih dari tanah. Ini bisa sangat licin ketika turun hujan ya teman-teman. Oh ya, ini ada juga tadi aku ketemu beberapa orang yang ternyata kebanyakan memang karena lokasinya berada di jalur yang sama dengan Curug Jenggala. Jadi banyak wisatawan yang menggabungkan kunjungan kedua tempat ini dalam satu waktu. Kayak aku pun tadi gitu ya teman-teman, ke Curug Jenggala dulu, udah ambil foto segala macam. Udah sebentar terus kita melanjutkan perjalanan ke Curug Penganten gitu, karena emang yang memakan waktu cukup lama kan trekkingnya itu ke Curug Penganten. Jadi aku tadi di Curug Jenggalanya itu cuma sebentar aja ambil foto terus istirahat bentar, udah kita melanjutkan perjalanan ke Curug Penganten. Nah, kita ketemu lagi papan informasi kayak gini, petunjuk arah. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Kalau teman-teman mau ke Curug Penganten, ini masih 950 meter lagi dari titik ini. Teman-teman kalau capek juga bisa istirahat di sini dulu. Ini ada gazebo. Jadi kalau hujan pun masih aman ya. Karena gazebonya ini ada atapnya. Tapi kita langsung melanjutkan perjalanan. Ini hijau banget. Kanan kiri masih hutan kayak gini. Enak sih. Kita bakal beberapa kali nemuin sungai-sungai kecil yang bakal kita lewatin.
Jadi teman-teman juga harus aware kalau kira-kira arusnya mau besar, teman-teman mending menepi ya teman-teman, jangan memaksakan untuk menyeberang karena kita nggak tahu ya airnya bakal membesar atau enggak. Jadi kalau lewatin sungai, teman-teman harus aware tentang kondisi sekitar. Oke, kita langsung melanjutkan perjalanan kita. Nah, teman-teman, jadi kayak gini ya trekkingnya. Kita bakal ngelewatin beberapa sungai kecil kayak gini, tetap semangat. Jadi makanya aku bilang tadi di awal teman-teman pakai alas kaki, entah itu sepatu ataupun sendal yang benar-benar prepare sih teman-teman. Ini dan di sebelah sana ada curug juga, tapi itu bukan curug pengantin ya teman-teman. Itu ada curug. Teman-teman bisa mampir sebentar ke situ kalau emang waktunya cukup banyak, tapi aku mau fokus ke curug pengantin. Jadi kita terus let's go lanjutin perjalanan. Nah, ketemu gazebo lagi teman-teman kayak gini, teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman ngerasa capek istirahat ya. Dan di sini ada papan petunjuk lagi. Ini dari titik sini masih 800 meter ke Curug Penganten ke sebelah kanan dan ternyata curug yang tadi itu ini teman-teman, Curug Bengang. Ini dekat ya 100 meter. Tadi curug yang aku sempat shot itu ternyata Curug Bengang. Dan kita langsung ke Curug Penganten. Jadi semakin kita lama trekking, jalurnya itu semakin ekstrim ya teman-teman. Jadi jalurnya semakin ekstrim kalau menurut aku kayak gini nih. Kita bakal ngelewatin jalur-jalur yang nggak biasa, tapi banyak banget tempat istirahat. Dan kalau teman-teman kebelet, kencing atau segala macem, sebenarnya tadi sempat lewatin gazebo yang ada toiletnya. Jadi kalau teman-teman pengen kencing, mending di toilet ya, jangan kencing sembarangan. Nah, ini trackingnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini nggak hujan ya. Gimana kalau kondisinya pas lagi hujan? Makanya teman-teman pakai alas kaki yang prepare, bener-bener prepare. Nah, di sini ada tempat duduk buat istirahat juga. Tapi kita masih ke depan ya. Jalannya kecil, nggak begitu lebar. Ini cukup buat 2 orang papasan aja sih. Nah, kita bakal ketemu papan petunjuk lagi kayak gini. Kita tinggal ikutin aja papan petunjuknya ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, Curug Penganten ini lokasinya ada di Dusun Kalipagu, Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Jadi jarak dari pusat kota Purwokerto itu kurang lebih 30 sampai 45 menit perjalanan. Gitu. Dan kita melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Medannya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi usahain bawa air minum ya, yang banyak, terutama air minum sih. Karena takut kehausan. Walaupun bisa sebenarnya kita minum air alami kayak gini, ini kayaknya masih oke sih. Oke, teman-teman, kita melanjutkan perjalanan. Nah, ini kan semakin ke sana medannya ini semakin ke sini ya, teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau trekking ke Curug Penganten, hati-hati. Nah, salah satu trekking atau jalan yang bakal kita lewatin ini kayak gini. Jadi jalan tapi penuh sama air kayak gini, teman-teman. Airnya sih bersih ya. Ini kayaknya bekas aliran sungai atau gimana. Tapi kita ngelewatin kayak gini, teman-teman. Kebetulan aku kali ini pakai sepatu. Buat teman-teman yang pakai sendal, hati-hati ya. Jangan pakai sendal licin, ingat, jangan pakai sendal yang licin. Oke, kita lewatin jalan terus sampai ketemu papan petunjuk selanjutnya.
Wah, seger banget ya teman-teman, hijau-hijau kayak gini. Apalagi teman-teman yang biasa setiap hari kerjanya di depan laptop atau komputer, ini lumayan refresh sih. Nah, kita ketemu papan petunjuk. Ini papan petunjuk terakhir. Kalau ke kiri ke sungai, kita ke Curug Penganten, kita ke kanan. Oke, kita let's go. Lanjutkan perjalanan. Ini bebatuan kayak gini ya jalannya dan menanjak. Sampai akhirnya terdengar suara curug dan eng ing eng, kita udah sampai ke Curug Penganten teman-teman. Ini belum terlalu ramai ya. Dan itu curugnya kelihatan nggak? Aku bakal zoom in ya. Oke, akhirnya sampai juga teman-teman ke Curug Penganten. Ini kita masih di atas ya. Rencana aku bakal turun ke bawah karena spot foto yang bagus itu di bawah sana nanti. Ya, Curug Penganten. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau ke Curug Penganten, teman-teman harus trekking kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung teman-teman ya, banyak istirahat atau enggak. Itu dihitung dari tempat parkir di Dusun Kalipagu tadi. Tapi kalau kita hitung dari titik Curug Jenggala atau pertigaan antara Curug Jenggala ke Curug Penganten itu 1 jam teman-teman. Jadi beginilah Curug Penganten. Jalurnya melewatin hutan yang asri. Terus tadi di awal sempat kita ngelewatin pipa air besar. Terus perbukitan, sehingga sangat cocok bagi pecinta petualangan. Nah, daya tarik utama dari Curug Penganten yaitu dua air terjun dengan ketinggian sekitar 50 meter yang jatuh ke kolam alami yang sangat jernih, teman-teman. Terus suasana juga sunyi karena lokasinya yang cukup jauh di dalam hutan atau tersembunyi. Suasana di sini sangat tenang, sejuk, dan jauh dari keramaian. Terus spot foto alami sepanjang jalur trekking dan di lokasi air terjun, teman-teman bakal disuguhi pemandangan yang hijau Gunung Slamet yang sangat instagramable. Jadi banyak banget spot-spot foto buat teman-teman bisa foto dan nantinya bisa di-upload di sosial media teman-teman. Tapi kebanyakan kalau Curug Penganten kita ambil spot foto di bawah ya teman-teman. Jadi di bawah sini kita bakal turun ke bawah, tuh kan banyak orang-orang di bawah ambil foto. Cuma jangan kaget kalau teman-teman pas turun ke bawah, pas ambil foto itu nanti pas naik basah, karena pasti bakal basah sih teman-teman, karena cipratan air dari Curug Penganten. Tapi nggak apa-apa, nanti bakal kering kok. Tapi kalau teman-teman bawa ganti itu lebih bagus sih. Jadi apalagi cewek ya. Nah, spot foto paling bagus di kayu ini teman-teman, kayu yang alami ini. Aku juga sempat foto di situ. Dan inilah Curug Penganten. So, gimana menurut teman-teman? Kapan teman-teman main atau trekking ke Curug Penganten? Udah siap? Let's go. Sampai ketemu di next video. Nah, buat teman-teman yang capek dan udah sampai di bawah, capek setelah trekking ke Curug Penganten, teman-teman bisa mampir nih ke warung ini. Bisa makan pecel atau yang lainnya. Terus sambil duduk santai, meregangkan kaki setelah melakukan trekking ke Curug Penganten ya teman-teman. Ini aku mampir di sini di warung Pulesari. Teman-teman bisa makan lontong pecel, mendoan atau goreng pisang, itu best banget ya. Buat pecinta kopi juga bisa nih ngopi di sini. Aku pesen es teh
mendoan dan pecel. Ini best sih. Habis capek trekking, perut lapar, teman-teman gak usah khawatir karena di sebelum pintu loket keluar nantinya kita bakal ketemu banyak stand penjual makanan kayak gini, teman-teman. Dan harganya pun menurut aku masih standar. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini teman-teman juga bisa beli voucher WiFi. Ini daftar harganya, teman-teman. Dan aku rekomendasikan banget sih warung ini ke teman-teman. Oke, see you next video, teman-teman. Bye-bye.